Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi investasi dalam perspektif Islam. Penasaran? Yuk, simak videonya. Nah, fungsi investasi dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang aktivitas ekonomi dan keuangan yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Investasi dalam pandangan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara halal dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam syariah, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan umat Islam. Tujuan dari investasi dalam perspektif Islam itu sendiri adalah untuk memperbaiki kesejahteraan umat dan masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, etika, dan moral dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Investasi ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial yang relevan. Apa aja nih jenis investasi yang diperbolehkan dalam Islam? Nah, yang pertama ada mudharabah. Mudharabah itu adalah investasi dengan prinsip bagi hasil, di mana investor memberikan modal dan pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak lain sebagai mudharib. Keuntungannya akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian akan ditanggung oleh investor. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah itu investasi dengan prinsip kerjasama, di mana investor dan pengusaha berbagi modal, risiko, dan keuntungan dari usaha yang dilakukan bersama-sama. Yang ketiga yaitu wakaf. Wakaf itu adalah investasi dengan prinsip yang amanah, di mana investor menyerahkan sebagian atau seluruh asetnya untuk dimanfaatkan secara produktif dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat atau amal. Yang keempat adalah ijarah. Ijarah itu investasi dengan prinsip sewa-menyewa, di mana investor menyediakan modal untuk membeli aset dan menyewakan aset tersebut kepada pihak lain dengan imbalan sewa. Yang kelima yaitu suku. Suku itu investasi dengan prinsip obligasi syariah, di mana investor membeli sertifikat suku sebagai bukti kepemilikan atas sebagian utang suatu pihak dengan pembayaran imbal hasil yang sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam yaitu saham. Saham investasi dengan prinsip kepemilikan saham pada perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana investor memperoleh keuntungan dari hasil usaha perusahaan dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, investasi dalam perspektif Islam ini dianggap sebagai kegiatan yang mengandung risiko. Risiko di sini diartikan sebagai kemungkinan besar terjadinya kerugian dan ketidakpastian dalam memperoleh hasil dari investasi. Perspektif Islam ini mengakui adanya risiko dalam investasi, namun juga memberikan arahan dan aturan dalam menghadapi risiko tersebut. Pertama, Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya mampu merencanakan, namun tidak mampu mengendalikan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk berserah diri dan meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi risiko. Sebagai manusia, kita juga diharapkan untuk berusaha dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi risiko tersebut. Kedua, Islam juga mengajarkan bahwa investasi harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang cermat terhadap peluang dan risiko yang ada. Investor harus memahami sifat dari instrumen investasi yang akan dilakukan, melihat histori kinerja investasi tersebut, serta mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, Islam juga memberikan aturan dan prinsip terkait dengan pembagian risiko dalam investasi. Dalam investasi syariah seperti mudharabah, musyarakah, risiko dibagi antara investor dan pengelola usaha. Investor hanya akan menanggung risiko sebesar modal yang disetorkan, sedangkan pengelola usaha akan menanggung risiko operasional. Dalam hal ini, Islam mendorong adanya tanggung jawab bersama dan saling bertanggung jawab dalam menghadapi risiko tersebut. Keempat,
keempat, Islam juga mengajarkan bahwa investor harus menghindari praktik-praktik yang beresiko tinggi atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi yang diharamkan seperti gharar, riswah, tadfif, al-maksiyat, al-haram, al-zulm, riba, maisir, yang memiliki risiko tinggi dan akan berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, investor harus mempertimbangkan nilai etika dan moral dalam investasi mereka. Investasi dalam perspektif Islam tidak hanya melihat aspek finansial semata, tetapi juga aspek etika dan moral. Sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan keadilan, Islam mengajarkan pentingnya berinvestasi dengan memperhatikan etika dan moral. Etika investasi dalam Islam mencakup beberapa aspek, yaitu aspek legalitas, aspek kelayakan, aspek keberlangsungan, serta aspek keadilan dan kesetaraan. Nah, dalam perspektif Islam, zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya. Konsep zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan menjadi salah satu bentuk keadilan sosial dalam agama Islam. Zakat adalah investasi yang sangat dan yang paling menguntungkan. Nah, zakat itu sesuatu yang berkembang. Jadi, ketika kita zakat, memberi zakat, mengeluarkan zakat, itu bukan mengurangi harta kita, tapi menginvestasikan harta kita untuk terus ditambah. Kesimpulannya adalah, investasi dalam Islam memiliki perspektif yang berbeda dengan investasi dalam pandangan konvensional. Islam mengajarkan pentingnya etika investasi yang mencakup konsep zakat, infak, dan risalah, serta mempertimbangkan dampak investasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, investor dapat mencapai tujuan akhir kehidupan, yaitu mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga mengamalkan dan bisa menjadi buah manfaat untuk ke depan. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas kekurangannya. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.